Selanjutnya kita akan bahas bagaimana caranya mencari operating cash flow. Nah, ini yang kan bisa setiap tahunnya dapat berapa sih gitu ya perbedaannya antara yang pakai aset lama, mempertahankan aset lama atau kita pakai yang baru. Nah, teman-teman perlu diperhatikan bahwa capital expenditure ini harus dihitung semuanya after tax, teman-teman. Jadi kayak tadi kita udah initial investment itu after tax gitu ya. Semua harus dihitung after tax supaya apa? Supaya nggak ribet sih, karena nantinya bakal jadi bias ya, bakal jadi bias, "Oh ini ternyata belum kena pajak," gitu ya, "Oh katanya untung ternyata kena pajak," gitu kan. Nah, makanya kita harus hitung semuanya after tax termasuk untuk operating cash flow, gitu. Nah, dan semuanya nanti ini by cash basis, cash flow basis. Jadi, cost and benefit-nya nggak yang pakai, apa namanya, accrual basis. Kalau accrual basis kan, ya kita bisa akui pendapatan sekarang padahal duitnya belum ada, gitu. Nah, kalau ini operating cash flow di, apa namanya, di capital expenditure kita harus perhatikan, ini harus benar-benar ada loh duitnya nanti, gitu. Pakai cash flow. Jadi kita terima duitnya di bulan Januari, terima duitnya di bulan Februari, atau misalnya gini lah, terima duitnya di tahun itu. Nah, itu harus benar-benar perkiraan di tahun itu terima duitnya berapa. Jadi bukan diterimanya di tahun depan lagi gitu ya. Kemudian, untuk yang depresiasi atau yang non cash lah, non cash charge, kayak amortisasi, deflation gitu ya, ya sebenarnya ini macam-macam depresiasi ya. Itu kan sebenarnya mengurangi apa namanya, mengurangi keuntungan ya, karena dia kan sifatnya expense gitu. Tapi ingat nggak, depresiasi itu kan nggak ada cash-nya. Nggak ada uangnya sebenarnya yang keluar, nggak ada uang tunai yang keluar sedikit pun untuk depresiasi, enggak. Itu hanya sebagai catatan perusahaan aja untuk dapetin book value tadi, inget kan? Depresiasi itu untuk dapetin book value. Sebenarnya nggak ada duit yang keluar kok. Maka untuk operating cash flow, sama seperti ketika kita dulu pernah belajar di keuangan bisnis, ya harus dikeluarin. Gitu, depresiasi ini harus dikeluarin. Kan tadinya mengurangi net income tuh, maka kita harus tambahin lagi net income-nya, tapi setelah dipotong pajak dulu. Jadi udah dipotong pajak gitu kan ya, laporan keuangan istilahnya tanda kutip udah bener gitu ya, udah sesuai dengan pajaknya, tapi kan ini ada yang bukan cash nih, jadi kita balikin lagi depresiasinya gitu. Nah, gimana sih formatnya? Gini, nah ini formatnya nih, revenue dikurangi dengan expenses gitu ya, kemudian dikurangi depresiasi, dikurangi dengan pajak, tapi nanti dibalikin lagi depresiasinya. Nah, ini rumusnya sebenarnya sama kayak OCF, operating cash flow di bab 4, gitu. Jadi ingat-ingat revenue kurangi expenses dulu, dikurangi depresiasi, ya kalau misalnya depresiasinya adanya di expenses ya nanti dikeluarin lagi ya angkanya ya. Kemudian kurangin pajak, jadinya udah dapet tuh net operating profit after tax, ditambahin lagi depresiasinya, dimasukin lagi. Karena ini non cash kan, jadi menambah menambah operating cash flow dong tentunya, menambah duit ya istilahnya ya. Nah, ini kita akan bandingin. Ini pakai balik lagi ke contoh kasus yang tadi ya, ganti mesin. Mesin yang lama, mesin yang sekarang lagi dipakai. Kalau masih terus dipakai, ini akan memberikan akan memberikan revenue sekian, 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 sekian. Ini kalau masih terus dipakai. Kan kita harus bandinginnya secara relevan ya. Mesin yang lama masih dipakai dapetin duit berapa, keluar duit berapa. Mesin yang baru dapetin duit berapa, keluar duit berapa. Itu kan kita harus nah tadi itu yang namanya relevan. Ya, relevan cash flow, nah itu tuh. Jadi masih bisa dibandingkan. Nah ini contohnya teman-teman. Estimasi revenue-nya dari yang lama masih bisa dapat segini nih. Expenses juga keluar sekian. Kalau dipertahanin terus ya. Tapi kalau kita pakai yang baru, wih, revenue-nya nambah nih. Revenue-nya nambah. Tapi expenses-nya juga nambah. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini exclude depreciation and interest ceritanya gitu ya. Exclude. Nah, ini saya udah bikin Excel-nya sekalian untuk yang depresiasi. Nah, tadi kan kita beli mesin baru 400.000. Kok 400.000 gitu ya. Tadi 380 juta, 400.000, 400 juta. 380 juta harga aslinya ditambah dengan installation cost
20 juta, maka untuk depresiasi kita akan hitung dari yang basic-nya, 400 juta. Pakai tabel MACRS, dapat tuh depreciation expense per bulan, per tahunnya berapa. Tapi kalau mesin lama dipertahanin, udah tinggal tadi ya, tinggal 29%, tinggal tahun keempat, tinggal tahun kelima, yang ini juga sebenarnya tinggal residu, teman-teman. Tapi kan bisa aja dikejar terus, dipakai terus kan, bisa kan? Sampai bobrok gitu bener-bener ya, bisa aja dipakai terus, bisa. Maka depresiasinya 0, gitu. Nanti tabel depresiasi juga nanti akan dibandingkan. Dengan apa? Pakai Excel aja sih biar gampang, tapi ini saya udah kerjain. Jadi dari revenue mesin yang lama, dimasukin semua, expenses mesin yang lama, masukin semua, depresiasinya masukin semua. Ini propose, sorry teman-teman, ini propose. Kemudian pajaknya juga 25% dikali dengan EBIT. Udah dapat nih net operating profit after tax-nya. Yang ini dibalikin lagi depresiasinya, lihat ya, ditambah depresiasinya. Karena sekali lagi depresiasi kan nggak keluar duit, ya kan? Nggak keluar duit tapi lumayan lah bisa motong pajak. Itu ya, karena di sini depresiasinya besar, pajaknya juga jadinya kecil gitu. Karena kan EBIT-nya jadi kecil, kayak pajaknya jadi kecil. Nah ini kalau di keuangan biasanya ngakalin pajak cara salah satunya dengan depresiasi gitu. Cuman ya itu juga harus bijak ya teman-teman, nanti akan ambil di mata kuliah selanjutnya. Nah, ini operating cash flow-nya kalau pakai mesin baru. Nih 130 juta dapat duitnya 146 juta kayak gitu loh ya. Kalau pakai mesin baru dan ini hanya propose, masih estimasi. Mesin yang lama juga kalau masih digeder, estimasinya masih tetap dapat duit masih. Cuma memang sudah tidak se-efektif dulu ya gitu ya, makin lama makin jelek ceritanya. Expenses-nya juga cerita masih ada, depresiasinya juga masih ada sampai tahun 2022, tapi kesananya udah nggak ada. Karena kan udah ya memang udah digedur ya, habis. Bisa dibalikin, lalu kita bandingin apa teman-teman? Yang kita bandingin di sini adalah operating cash flow kalau pakai mesin baru dibandingin sama mesin lama. Masih ada selisih nggak? Nah, ternyata ada teman-teman, ada selisih. Mesin baru kalau dibeli itu bisa menambah operating cash flow tahun pertama 21.800.000. Tahun kedua nambah 42 juta. Tahun ketiga nambah 47 juta. Tahun keempat bisa nambah 23 jutaan. Tahun kelima udah masih hampir mirip-mirip nih, cuma nambah 2 jutaan sekian. Nah, inilah teman-teman yang akan dipakai nanti incremental cash flow. Ini incremental cash flow-nya. Jadi nantinya akan ini teman-temannya akan ada masuk ke timeline, biasanya akan masuk ke timeline-nya berapa. Kita akan masuk ke yang berikutnya di video selanjutnya.